SAW ngobrol dengan istrinya sebelum tidur. Sehingga obrolan dengan istri adalah perkara yang perlu dan bukan perkara yang makruh ya. Karena itu obrolan yang ada tujuan, di antaranya menumbuhkan cinta kasih antara suami dan istri. Itu adalah tujuan yang dituntut dalam syariat Islam. Jadi tidak mengapa seorang menyisihkan waktu untuk ngobrol dengan istrinya. Demikian juga di antara obrolan yang ada tujuannya, yang ada tujuan dalam Islam, yaitu obrolan dengan tamu. Kalau tamu datang malam hari, kita ngobrol, menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita dengan tamu, ini suatu hal yang dituntut. Tentunya tetap saja tidak boleh sampai terlalu larut. Tapi ngobrol setelah Isya karena memuliakan tamu tidak jadi masalah. Di antaranya hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, hadis ke-602, bab tentang ngobrol setelah Isya bersama istri, keluarga dan tamu. Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bardisbah Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, qala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Mu'tamir ibnu Sulaiman qala haddatsana Abi qala haddatsana Abu Utsman an Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi hadis ini dibawakan oleh sahabat yang mulia Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman bin Abi Bakar adalah anak dari Abu Bakar, dari istri Abu Bakar yang bernama Ummu Ruman. Ummu Ruman ada yang menyebutnya adalah dahulu menikah dengan seorang, kemudian suaminya meninggal, kemudian dinikahi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ada yang menamakan namanya adalah Zainab, ada yang mengatakan namanya yang lain ya, tapi dia dikenal dengan Ummu Ruman. Kita Abu Bakar punya beberapa istri, di antaranya bintu Kharijah, di antaranya Ummu Ruman. Dan dari Ummu Ruman Abu Bakar punya anak dua, yaitu Abdurrahman, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Tentu Abu Bakar punya istri yang lain sebelumnya juga, dari Qutailah yang punya anak dari Qutailah, di antaranya adalah Asma ya bintu Abu Bakar dan Abdullah ya. Tapi kalau dari Ummu Ruman anaknya dua, yaitu Abdurrahman dan Aisyah. Aisyah masuk Islam di awal-awal, adapun Abdurrahman bin Abi Bakar masuk Islam belakangan. Ada yang mengatakan dia masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah atau tahun tahun ke-7 Hijriah ya, belakangan ketika perjanjian Hudaybiyah. Ada yang mengatakan tahun 8 Hijriah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Abdurrahman bin Abi Bakar bercerita, inna ashabas suffah kanu unasan fuqara. Bahwasanya ashabus suffah, yaitu orang-orang yang tinggal di suffah, kanu unasan fuqara. Suffah yaitu adalah tempat yang berada di belakang Masjid Nabawi. Kalau ini adalah Masjid Nabawi misalnya, maka di belakang dikasih tambahan ya. Ada tempat tambahan, kemudian yudhallal, jadi dikasih atap juga di atasnya. Ya, kemudian orang-orang tinggal di sini, namanya suffah ya. Suffah. Ini adalah tempat tinggal orang-orang muhajirin yang tidak punya ini Masjid Nabawi. Kiblat ya. Nah, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya tempat bernaung, para muhajirin, mereka tinggal di suffah. Mereka tinggal di suffah, mereka tidur di situ ya. Nanti kalau mereka ibadah, mereka masuk Masjid Nabawi, kalau mereka tidur di suffah. Di tempat dikasih mudhallal, dikasih naungan di atasnya, mungkin semacam terpal atau atap seperti itu, mereka tinggal di bawahnya. Jadi di luar areal masjid. Mereka tidur di situ, mereka tinggal di situ. Dan jumlah mereka sekitar ada 100 orang ya. 100 orang, artinya silih berganti. Ada yang kemudian kalau sudah punya pekerjaan, mereka tinggalkan tempat tersebut. Ada yang memberi naungan, maka mereka tinggalkan tempat tersebut. Ini mereka orang miskin. Tempat tinggal kaum muhajirin yang miskin-miskin. Tempat tinggal kaum muhajirin yang miskin. Tentu bukan tinggal di suffah suatu yang mulia, tidak. Jadi mereka tinggal di suffah karena keperluan. Sahabat-sahabat yang punya tempat tinggal, mereka tidak tinggal di suffah. Mereka tidak tinggal di
Suffah. Tapi karena tidak ada tempat, maka sebagian sahabat tinggal di Suffah. Tapi kalau mereka sudah punya tempat, mereka akan tinggalkan Suffah tersebut ya. Konon sebagian ulama berpendapat kata sufi adalah disandarkan kepada suffah ini, suffah. Suffah. Ada yang mengatakan kalimat sufi itu nisbah kepada suffah, nisbah kepada suffah. Untuk menunjukkan mereka adalah orang-orang yang zuhud, yang rajin beribadah. Namun ini dibantah oleh para ulama, karena seandainya nisbahnya kepada suffah, maka bukan sufi tapi sufi. Tapi sufi. Oleh karenanya tidak benar ya, karena sufiyah juga munculnya belakangan ya, setelah abad pertama, itu abad kedua baru mulai muncul kaum sufiyah. Di zaman Nabi SAW tidak ada kaum sufiyah, dan orang-orang tinggal di Suffah itu bukan karena suatu kemuliaan, tidak, tapi karena kebutuhan, tidak ada tempat tadi sebagaimana saya jelaskan. Abdurrahman bin Bakar berkata, "Ana ashabas suffah kanu unasan fuqara." Mereka adalah orang-orang yang miskin. Wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan Rasulullah SAW perhatian terhadap mereka. Sampai Rasulullah SAW pernah berkata, "Man kana indahu ta'amu itsnain falyadhhab bi tsalits." Siapa yang punya makanan untuk 2 orang, maka cari orang ketiga. Artinya ambil orang ketiga dari ashabus suffah. Bawa 1 orang maksudnya. Kamu punya makan buat 2 orang, bawa 1 orang, undang ke rumah makan. Disuruh bawa ke rumah. Wa in arba'un fa khamis. Siapa yang punya makanan buat 4 orang, di rumah cuma 4 orang, cukup makanan untuk 4 orang, maka falihadzab bi khamis aw sadis. Maka cari orang keempat, orang kelima, bawa ke rumah. Makan, ajak mereka makan, karena mereka miskin. Kemudian kata Abdurrahman bin Abu Bakar, wa anna Abu Bakrin ja'a bi thalathah. Abu Bakar ketika mendengar anjuran Nabi untuk bersedekah kepada para fuqara, ya, maka Abu Bakar pun datang membawa 3 orang dari Suffah, bawa ke rumahnya. Jadi dalil bahwasanya jika seorang minta sedekah bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain, maka tidak jadi masalah. Ini bukan meminta-minta yang terlarang. Dan terlarang itu kalau dia minta untuk diri dia, saya minta buat saya, itu tercela. Tapi kalau dia minta bantuan untuk orang lain, Nabi SAW melakukannya. Nabi SAW minta bantuan untuk orang lain. Kita kumpulkan sedekah untuk orang lain, bukan untuk kepentingan pribadi kita, tapi untuk orang lain ya. Ini tentunya tidak mengapa, yang jelas yang penting amanah. Jangan kemudian minta bantuan untuk orang lain kemudian kita potong untuk diri kita, itu tidak amanah namanya ya. Nabi minta siapa yang bersedekah buat ashabu Suffah, orang-orang yang tinggal di Suffah. Abu Bakar, maka dia membawa 3 orang. Abu Bakar bawa 3 orang, dia ambil dari Suffah kemudian dibawa pergi. Fantalaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asyarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil 10 orang. Bawa ke rumahnya. Yang lain satu ambil bawa 1, ada yang ambil 2, Abu Bakar bawa 3. Nabi bawa 10 orang. Qala fa huwa ana wa abi fala adri qala imraati wa khadimun baina wa baina baiti Abi Bakar. Abu Bakar bawa 3 orang karena kami di rumah ada saya, kata Abdurrahman bin Abu Bakar, kami di rumah ada saya, ayahku Abu Bakar, kemudian tentu ibuku ya. Kemudian khadimun, ada pembantu. Baina wa baina baiti Abi Bakar. Jadi ada pembantu yang rumahnya dia pembantu sharing antara rumah Abu Bakar dengan rumahku. Ini dalil bahwasanya tidak mengapa seorang memiliki pembantu, ya, tidak mengapa. Membuka lapangan pekerjaan, ada asisten rumah tangga, kita kasih gaji, enggak ada masalah. Bukan perkara yang taraf, bukan perkara yang berlebihan. Di zaman Nabi juga ada pembantu, dan di zaman Abu Bakar juga ada pembantu, dan Abu Bakar punya pembantu. Bahkan pembantu tersebut pembantu yang mustarak, yaitu pembantu yang sharing antara rumah Abu Bakar dengan rumah Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman bin Abi Bakar punya istri ya. Jadi di rumah itu cuma ada saya, ayahku, ibuku ya, dan pembantuku. Setelah Abu Bakar mengantar 3 orang dibawa ke rumahnya, disebut dalam sebagian riwayat Abu Bakar mengatakan kepada putranya Abdurrahman, urus ini tamu-tamu kita. Urus tamu-tamu kita dari Suffah, yaitu muliakan mereka, kasih makan mereka. Terus Abu Bakar pergi. Wa inna Abu Bakar ta'asya inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi zahirnya Abu Bakar mereka 4 orang
Mereka berempat di rumah dan Abu Bakar membawa 3 orang ya. Karena Nabi mengatakan siapa yang punya 4 orang, bawa orang kelima atau keenam. Abu Bakar bawa 3 orang. Ibnu Hajar mengatakan bisa jadi Abu Bakar tidak makan jatahnya, sehingga jatahnya diberikan kepada orang ketiga. Jadi makanan dahulu terbatas, mereka makan terbatas. Sehingga makan 4 orang dipanggil orang untuk supaya bisa dimakan 7 orang. Ya. Seharusnya 4 orang dimakan buat 7 orang. Abu Bakar sepertinya dia tidak makan jatahnya, dia kasih orang ketiga. Seharusnya kalau 4 bawa 2 aja cukup. Cuma dia bawa 3 orang. Kenapa Abu Bakar tidak makan jatahnya? Abu Bakar makan bersama Nabi SAW. Tsumma raja'a, setelah Abu Bakar ngantar tamu-tamunya di rumah dan suruh Abdurrahman untuk ngurusi tamu-tamunya. Raja'a falabitha hatta ta'asha Nabi SAW. Ta'asha inda Nabi SAW. Tsumma labitha haitsu suliyatil isya. Tsumma raja'a falabitha hatta ta'asha Nabi SAW. Ini ada pembahasan para ulama tentang riwayat ini, ada pengulangan. Tapi maknanya dari kesimpulan dari penjelasan Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, maksudnya Abu Bakar balik lagi, kemudian dia sholat isya bersama Nabi SAW, atau dia makan malam bersama Nabi SAW, kemudian dia nunggu sholat isya bersama Nabi SAW. Dia nunggu sholat isya, tamunya ditinggal di rumah. Tamu Abu Bakar, rumah Abu Bakar mungkin agak jauh dari masjid. Abu Bakar kemudian makan malam bersama Nabi SAW, kemudian sholat isya bersama Nabi, dan biasa Nabi sering menunda sholat isya, sebagaimana sudah kita bahas. Nabi sering menunda salat Isya. Faja'a ba'da ma madha min al-laili masya Allah. Kemudian setelah itu Abu Bakar balik ke rumah dan sudah lanjut malam, sudah agak larut. Tamunya ternyata belum makan-makan. Qalat lahu imra'atuhu, istrinya berkata, itu Ummu Ruman berkata, "Wa ma habasaka an adyafika?" Wahai suamiku, apa yang buat engkau terlambat? Tamu menunggu, engkau terlambat. Qala aw ma asyaitihim. Abu Bakar bertanya, "Kenapa mereka tunggu saya? Bukankah kau sudah kasih makan mereka?" Kata Abu Bakar. Qalat abau hatta taji'a. Mereka enggak mau makan sampai kau datang, wahai Abu Bakar. Ini repot. Mereka ini Ahlus Suffah. Mereka datang 3 orang, mereka kelaparan. Entah siang makan entah enggak, wallahu alam. Dan mereka kelaparan. Nah, makanan sudah dihidangkan, mereka enggak mau makan. Abdurrahman bin Abu Bakar sudah kasih makanan, mereka tidak mau makan. Mereka bilang sampai datang Abu Bakar. Dalam sebagian riwayat mereka berkata, "Aina rabbul manzil?" Mana pemilik rumah Abu Bakar, kok belum datang? Mereka enggak mau makan. Mungkin karena mereka segan sama Abu Bakar, atau mereka ingin cari berkah makan bersama Abu Bakar, karena mereka tahu Abu Bakar orang soleh. Intinya Abu Bakar tanya, "Kau belum kasih makan mereka, wahai istriku?" Kata istrinya, "Abau hatta taji'a." Mereka tidak mau makan sampai kau datang. Qad uridu fa abau. Mereka telah dihidangkan makanan, mereka enggak mau makan. Qala fa dhahabtu ana fakhtaba'tu. Abdurrahman ketika lihat kondisi seperti itu, dia tahu ini ayahku bakalan marah ini. Maka saya pun sembunyi. Saya pun sembunyi. Karena tadi Abu Bakar sebelum pergi sudah ingatin, "Nak, itu makanan kasihkan tamu ya." Ternyata tamunya enggak makan. Nah, ini kesalahan kepada anaknya. Abu Bakar berprasangka, dia tidak tahu ilmu gaib, dia menyangka anaknya salah. Tidak perhatian sama tamu. Maka aku pun sembunyi, aku khawatir ayahku marah dan benar. Jadi dalam riwayat Abu Bakar berteriak, "Ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, mana engkau?" Abdurrahman sembunyi. "Wahai Abdurrahman, mana engkau?" Abdurrahman sembunyi, tidak mau muncul, takut dimarahin. Demi Allah, kalau kau dengar suaraku, hendaknya kau datang. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ya Gunsar." Gunsar itu celaan, ya, maksudnya, wahai, dia marah sama anaknya. Dia bilang, "Wahai jahil," atau "Wahai orang yang enggak ngerti." Ya. Akhirnya dia agak marah sama anaknya. Fajadda'a wa sabba, dia mencela anaknya. Kemudian aku pun datang, ya. Aku pun datang. Dalam riwayat maka kata Abdurrahman, "La dzambali, aku tidak punya salah ya wahai ayahanda. Coba kau tanya kepada tamu-tamumu." Akhirnya tamu-tamunya berkata, "Benar wahai Abu Bakar, anakmu tidak salah. Kami yang tidak mau makan sampai kau datang." Maka Abu Bakar kemudian marah. Abu Bakar berkata, "Kululah hani'an." Makanlah, tidak ada hani, itu maksudnya makan dengan nyaman, tidak ada kenyamanan dalam makan kalian, ya. Ada yang mengatakan ini Abu Bakar marah sama tamu-tamunya. Kenapa? Karena
Abu Bakar sudah atur tamu-tamunya biar makan karena dia ada keperluan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus tunggu saya? Merepotkan kalian. Kenapa kalian, saya sudah punya aturan dalam rumah, kenapa kalian ikut campur dalam urusan rumah? Ada yang mengatakan Abu Bakar marah, makanya dia mengatakan kululah hani'an lakum. Harusnya kan kulu hani'an, makanlah dengan nyaman. Tapi Abu Bakar mengatakan makan tapi tidak ada kenyamanan. Artinya menunjukkan dia agak marah. Karena tamu-tamunya ngatur ya, harusnya tinggal makan aja, ngapain ngatur tunggu tuan rumah datang dulu, ngerepotin diri. Ada yang mengatakan maksudnya kata Abu Bakar kululah hani'an, maksudnya kalian makan tapi tidak selezat ketika awal dihidangkan. Faqala, dan mereka mengatakan kami enggak makan sampai engkau makan. Abu Bakar katakan lagi wallahi la at'amuhu abadan. Demi Allah dia Abu Bakar bersumpah, saya tidak akan makan. Kalian makan aja, saya tidak akan makan. Waimullah ma kunna na'khudhu min luqmatin illa raba min asfaliha aktsara minha. Akhirnya Abu Bakar enggak mau makan. Akhirnya tamu-tamunya makan. Tamunya makan sama Abdurrahman, anaknya Abu Bakar. Kata Abdurrahman, waimullah, demi Allah, ma kunna na'khudhu bin luqmatin illa raba min asfaliha aktsaru minha. Tidaklah kami ambil makanan dari makanan Abu Bakar yang dihidangkan di rumah Abu Bakar kecuali kami ambil, setiap ambil satu suapan tambah banyak. Karomah. Makanan itu tambah banyak. Hatta syabi'u, ya. Wa sarat aktsar mimma kanat qabla dzalik. Para tamu-tamu udah kenyang dan tambah banyak makanannya, diambil tambah banyak. Fa nadhara ilaiha Abu Bakrin fa idza kama hiya au aktsar minha. Nah, Abu Bakar melihat makanan kok setelah dimakan, dia juga enggak tahu kalau ternyata ada karomah terjadi di rumahnya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, ini adalah pemuliaan Nabi Allah kepada Abu Bakar. Abu Bakar tadinya marah, biar tadi jadi marah. Akhirnya marah tamu-tamunya nunggu dia sampai lama. Kenapain repot-repot nunggu saya? Karena Abu Bakar kemalaman, sementara dia tahu tamu-tamunya kelaparan, ngapain harus nunggu saya? Makan aja dari awal, mungkin masih panas. Kenapa ditunggu sampai sudah dingin nunggu saya datang? Saya juga sudah makan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abu Bakar agak marah, tapi Allah ingin membuat hati Abu Bakar bahagia dengan Allah menampakkan karomah di rumah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar juga kaget, loh, makanannya kok tambah banyak. Ya. Faqala mar'atihi ya ukhta bani Firas, ma hadza? Ya. Kok bisa begini wahai istriku, Bani Firas maksudnya Ummu Ruman. Wahai Ummu Ruman, kenapa bisa jadi seperti ini? Qalat la wa qurrati aini la hiya al-an akthar minha qabla dhalik bi 3 marrat. Wahai Abu Bakar, sekarang lebih banyak makanan 3 kali lipat daripada pertama kali saya hidangkan. Ketika Abu Bakar melihat makanan semakin banyak, fa akala minha Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar ikut makan. Tadi sudah bersumpah saya tidak mau makan. Tapi dia gembira melihat ada karomah tadi di rumahnya. Makanan menjadi banyak. Yang tadinya dia gerundel jadi hilang gerundelnya. Kemudian dia ikut makan. Tadi sudah bersumpah tidak mau makan. Kemudian dia berkata, inna makana dzalika minasyaitan, yakni yaminahu. Adapun tadi saya sumpah wallahi la at'amuhu abadan. Saya tidak mau makan sama kalian. Ya, saya tidak akan makan itu selama-lamanya demi Allah. Maka Abu Bakar pun melanggar sumpahnya, dia bilang sumpah tadi yang saya bilang dari syaitan. Karena tadi dia tahu tadi dia marah. Abu Bakar tadi sumpah begitu saya tidak bakalan makan, dia marah. Makanya ketika dia melihat ada perubahan pada makanan menjadi banyak, beliau pun berubah pikiran dan beliau akhirnya ikut makan keberkahan. Tsumma akala minha luqmatan. Kemudian beliau ikut makan, ya ikut serta dalam keberkahan makanan tersebut. Tsumma hamalaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamalaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asbahat indahu. Kemudian Abu Bakar membawa makanan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya makanan tersebut ada disimpan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana baina wa baina qaumin aqdun. Ketika itu di masa perjanjian Hudaybiyah, famadal ajal, dan perjanjian Hudaybiyah sudah selesai. Fa farraqana 12 rajulan ma'a kulli rajulin minhum unasun Allahu alam kam ma'a kulli rajulin fa akalu minha ajma'un aw kama qala. Maka makanan tersebut disimpan dan akhirnya dibagikan kepada 12 orang yang sepertinya 12 kepala yang masing-masing pasukan, yang masing-masing dalam riwayat jaish, pasukan. Jadi makanan tersebut tersimpan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mungkin keesokan harinya atau beberapa hari berikutnya dibagikan kepada
12 orang yang masing-masing dari 12 orang itu membawa pasukan yang banyak dan cukup semuanya. Ya. Fa akalu min ajma'in. Kata para ulama, makanan tadi sudah berkah dari rumah Abu Bakar, ketika berada di sisi Nabi semakin berkah lagi. Ya, kalau tadi dimakan oleh 3 orang, makanan tadi jadi 3 kali lipat. Ketika ditaruh di sisi Nabi SAW, kemudian datang pasukan yang banyak, semuanya makan dan cukup untuk semuanya. Dan ini adalah mukjizat Nabi SAW. Inti daripada hadis ini yaitu bahwasanya Abu Bakar ngobrol dengan tamunya, ngobrol dengan istrinya setelah Isya karena ada keperluan, dan itu tidak jadi masalah. Yang dihukumi makruh adalah jika ngobrol tanpa ada keperluan, ngobrol ngalor ngidul sehingga akhirnya menghabiskan waktu, tidak ingat waktu, akhirnya tidur larut malam, akhirnya tidak bisa bangun salat malam, dan lebih parah lagi akhirnya subuh lewat. Ini hadis ada faedah yang bisa kita ambil, ya, di antaranya jika seorang bersumpah dengan suatu sumpah yang sumpah tersebut ternyata tidak tepat, maka jangan ragu-ragu untuk membatalkannya dan bayar dengan kafarah sumpah, ya. Bayar kafarah sumpah, ya. Sebagaimana Allah sebut dalam surat Al-Maidah. Fa kafaratuhu la yu'akhidhukumullahu fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtukumul ayman, ya. Fa kafaratuhu, kafarah dari orang yang la yu'akhidhukumullahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman, ya. Allah tidak akan menghukum orang yang bersumpah hanya sekedar lagun minal qaul, ya. Tapi kalau dia sudah sumpah dengan keseriusan, maka tidak boleh dibatalkan. Barang siapa yang membatalkannya, ya, maka dia harus bayar kafarah. Fa kafaratuhu it'amu 'asyrati masakin, ya, min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Kafarah orang tidak melanggar sumpah adalah dengan memberi makan kepada 10 fakir miskin dari makanan pertengahan yang kita biasa makan. Jangan makanan yang rendah, jangan juga makan yang mahal. Yang pertengahan yang biasa kita makan, 10 orang fakir miskin. Atau kiswatum, atau kita berikan 10 pakaian untuk 10 orang fakir miskin. Atau tahrir raqabah, atau memerdekakan budak. Memerdekakan budak sudah enggak ada zaman sekarang. Jadi pilihan kita cuma 2. Memberi makan, bebas, ini pilihan. Memberi makan kepada 10 fakir miskin lebih murah, atau memberi pakaian untuk 10 fakir miskin mungkin lebih mahal, ya. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak mampu memberi makan kepada 10 fakir miskin atau memberi pakaian kepada 10 fakir miskin, maka dia siyamu 3 ayyam. Maka dia berpuasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Ini adalah kafarah sumpah jika kalian melanggar. Wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Jadi asalnya kalau kita bersumpah, kita catat dan kita ingat dan kita tidak boleh langgar. Kita boleh langgar kalau ternyata ada maslahat yang besar. Seperti Abu Bakar tadi marah, dia bersumpah saya tidak akan makan. Kemudian beliau makan. Ya, tapi kalau kita melanggar sumpah karena ada maslahat, maka kita membayar kafarah sumpah. Kemudian di antara faedah dari hadis ini bahwasanya bagaimana karomah yang dialami oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, karomah yang dialami oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada Abu Bakar. Kita tahu Abu Bakar adalah manusia terbaik dari umat ini ba'da nabiyha, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita yakini Ahlussunnah. Siapa manusia terbaik di umat ini? Tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar. Manusia yang terbaik di umat ini. Abu Bakar setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Umar pernah berkata, "La wazina imanu ma Abi Bakar ma imanil ummah la rajiya imanu Abi Bakar." Kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat, lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang Rasulullah bersabda, iktadu billadaini min ba'di, ikutilah 2 orang setelahku, Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar dan Umar, ya. Dan terlalu banyak kemuliaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, jadi orang paling mulia dari umat ini, ya. Dan ini juga perhatian terhadap fakir miskin, ya. Bagaimana Rasulullah SAW memotivasi orang untuk membantu fakir miskin. Kalau ada orang kita kenal kelaparan,
kita bantu ya. Mereka apalagi tetangga kita tidak makan, kita kasih makan. Dan bisa kita bawa makanan kepada mereka atau kita undang ke rumah untuk makan. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Abu Bakar bawa ke rumah, makan di rumah. Jadi dimuliakan, makan di rumah orang miskin ya. Ini tentu berpengaruh kepada hati kita ya. Jadi kita hilang rasa sombong kita, peka perasaan kita. Dan di antara doa Nabi SAW, Nabi meminta agar kita cinta kepada orang miskin, wa hubbal masakin. Cinta kepada orang miskin. Jadi kita lihat orang miskin, kita peka, kita sedih melihat orang susah itu ya. Kita ingin mengeluarkan uang untuk mereka ya. Kalau kita mampu keluar, kalau enggak kita doain. Ya, tapi perasaan peka terhadap orang miskin itu adalah karunia. Karunia. Makanya di antara doa Nabi berdoa kepada Allah, "Minas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Allah minas'aluka fi'al khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin." Ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk mencintai orang-orang yang miskin. Dan karamat bukanlah suatu hal yang bisa dipelajari. Tiba-tiba Abu Bakar tidak menduga. Tiba-tiba ada karomah di rumahnya. Dia tidak menduga. Allah ingin memuliakan Abu Bakar. Makanya dia tanya kepada istrinya, "Mahdi, ini apa ini? Kok bisa begini?" Ya memang begitu kata istrinya. Ya, memang begitu. Jadi Abu Bakar juga tidak menduga bisa seperti itu. Bukan karomah, bukan seperti ilmu sihir yang bisa dipelajari, bisa dikeluarkan sewaktu-waktu. Enggak. Abu Bakar enggak. Tiba-tiba ada karomah diperlukan. Setelah itu selesai. Dan ini tidak berulang-ulang pada Abu Bakar. Pernah terjadi pada Abu Bakar dan tidak berulang karena karomah itu adalah pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hambanya dan tidak dipelajari. Tidak ada ritual khusus untuk bisa dapat karomah, ikut latihan-latihan khusus atau puasa ini, puasa mutilah, apalah itu tidak ada, itu semua omong kosong, itu biasanya dari jin ya. Adapun karomah tidak dipelajari, tiba-tiba Allah berikan ya. Dan banyak kita tahu orang-orang mendapatkan karomah. Sebagian kawan-kawan juga mengalami karomah ya. Allah musta'an. Ini saja yang bisa saya sampaikan dan ini hadis terakhir karena kalau kita masuk bab baru, hadis baru adalah Kitabul Adzan. Insyaallah kita tunda pekan depan باذنillah taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya yang sudah disampaikan kepada kita. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari jamaah. Tapi sepertinya di luar dari pembahasan kita pada malam ini. Barangkali ada itu kesempatan dari jamaah yang bertanya langsung kepada Ustaz. Boleh, kalau bisa di materi. Kalau di luar materi ya, sebisanya kalau ada silakan. Sekalian yang ingin bertanya kepada Ustaz terkait materi yang barusan dibahas, silakan boleh bertanya langsung. Nah, ini ada saudara mana nih? Apa tuh? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dipersilakan ya moderator ya. Iya, sama-sama. Ustaz tadi dikatakan kalau Rasulullah menunda sholat Isya, Ustaz ya. Iya. Bisa mohon dijelaskan Ustaz seperti apa maksudnya? Saya terus terang belum paham. Lalu kaitannya dengan kita sebagai umatnya kalau untuk sholat Isya apakah berjamaah tepat waktu? Lalu bagaimana seandainya mengikuti sunnah Nabi yang menunda sholat Isya tersebut, Ustaz? Hukumnya secara fikih bagaimana? Asal Nabi SAW, beliau selalu sholat di awal waktu berdasarkan hadis-hadis ya. Beliau menunda sholat cuma ada beberapa kondisi, di antaranya sholat duhur kalau musim panas. Kata Rasulullah SAW, abridu, ya tunda sholat duhur sampai menjelang asar. Ini di antara kondisi Nabi menunda. Asalnya Nabi selalu sholat di awal waktu, duhur di awal waktu, subuh di awal waktu, berdasarkan hadis yang telah lalu. Mungkin antum tidak ikut dari awal. Kemudian juga di antaranya sholat maghrib di awal waktu, sholat yang di akhir waktu ditunda, duhur kalau musim panas, sama sholat isya. Sholat isya ditunda, makanya wa kana isya ahyanan wa ahyanan. Wa amal isya fa ahyanan wa ahyanan. Adapun salat isya maka salatnya terkadang begini terkadang begini. Idza ra'ahu mujtama'u ajjal. Kalau Nabi melihat para sahabat sudah kumpul, Nabi segerakan salat. Wa idza ra'ahu abta'u akhar. Kalau Nabi melihat para sahabat belum kumpul, Rasulullah SAW tunda. Maka Rasulullah SAW beberapa kali menunda salat isya. Rasulullah SAW mengatakan inilah waktu salat. Kalau bukan saya tidak memberatkan umatku, saya akan suruh mereka sholat di waktu ini. Jadi ditunda sampai menjelang sepertiga malam pertama ya.
Eh, namun ini boleh dilakukan jika suatu kompleks sepakat ya. Misalnya kita tinggal di suatu perumahan kompleks, semuanya sepakat sudah. Kita jangan sholat isya jam 7:30, sholat isya jam 9. Boleh kalau sudah sepakat. Kita bisa sekali-sekali menjalankan sunnah Nabi. Tapi kalau tidak sepakat, tentu yang lebih utama adalah menjalankan secara berjamaah. Lagi zaman sekarang orang sholat jam 9 pada ketiduran ya. Maka sholat, akhirnya masyarakat sekarang sholat isya di awal waktu. Nggak ada masalah. Itu lebih utama daripada kita berusaha menjalankan sunnah di akhir. Tapi ternyata tidak banyak yang tidak bisa hadir ya. Tapi kalau seandainya suatu kompleks sama-sama sudah ngaji semua, sudah kenal dan kita ingin menerapkan beberapa kali misalnya kita sengaja sholat isya jam 9, bagus, itu bagus untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Tapi masalah lebih diperhatikan ya. Kalau ya, saya rasa zaman sekarang sulit orang menunda sholat isya sampai jam 9 atau setengah 10, sudah keburu tidur, apalagi siang kerja dengan capek ya. Kalau sholat isya setengah 10, kapan tidurnya, kemudian besok sudah ngantuk lagi, sehingga sunnah ini sulit diterapkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya. Sama-sama. Ya, barangkali ada jamaah lain yang bertanya langsung berkaitan dengan materi. Fadhol. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, ini kan saya mau nanya, kalau sumpah yang kita itu pelanggar, itu bayarnya gimana Ustaz? Buka di dalam surat Al-Maidah ya. Tolong dibuka nanti dalam surat Al-Maidah. Apa setiap sumpah kita bayar? Kalau sumpah dilanggar, kalau kita tidak melanggar ya nggak usah dibayar. Enggak, misalnya kan yang kemarin itu kan saya pernah melanggar, terus saya langgar lagi gitu. Sekali langgar, kalau sekali langgar pertama yang kita bayar. Pelanggaran pertama yang kita bayar. Bayarnya tadi sudah saya jelaskan ya. Lihat di surat Al-Maidah ayat 89 ya. Ayat 89 caranya adalah dengan memberi makan kepada 10 fakir miskin atau memberi pakaian kepada 10 fakir miskin. Itu. Dua pilihan itu aja. Kalau nggak bisa itu kalau nggak punya duit. Kalau nggak punya duit untuk 10 fakir miskin silakan berpuasa 3 hari. Kalau punya duit nggak boleh berpuasa karena Allah mengatakan faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kalau tidak mampu baru puasa 3 hari. Kalau mampu beli 10 nasi bungkus ya. Satu bungkus 15.000 bagi 10 orang. Si orang miskin selesai. Tapi jangan mempermudah sumpah nanti batal lain, sumpah lagi batal lain. Tidak, kita batal kalau memang ada maslahat atau memang kita tidak mampu untuk melakukannya. Wahfadzu aimanakum, kata para ulama, jagalah sumpah kalian, maksudnya jangan sering bersumpah. Sumpah itu sesekali kalau memang dibutuhkan. Kalau enggak perlu bersumpah. Kita melakukan kebaikan tanpa harus bersumpah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakum. ya, barangkali ada satu lagi dari jemaah. Ya, Bertanya langsung. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di luar tema, tapi ini mengganjal di hati Ustaz, jadi ingin ditanyakan. Saya seorang mahasiswa di sebuah ma'had di Makassar. Di samping saya menjadi mahasiswa, saya juga membina di sebuah pondok Ustaz. Jadi sudah ada penghasilan, kemudian saya mengatakan kepada orang tua, saya ingin menikah Ustaz, tapi dari orang tua masih khawatir. Jadi baru membina belum membini, belum ya? Masih membina. Belum membini. Terus Tapi dari ibu bersikeras untuk saya menyelesaikan kuliah dulu, baru menikah. Tapi saya takut bermaksiat Ustaz, karena berbagai macam fitnah di Kota Makassar, apalagi di Kota Makassar ini. Ayo Makassar bos, nggak seberapa, belum Jakarta. Makassar nggak seberapa. Terus pertanyaannya? Bagaimana Ustaz, apakah saya menuruti temuan ibu saya, tapi di sisi lain saya juga tidak bisa menjamin diri saya selamat dari maksiat Ustaz. Kalau saran saya, dicoba dulu puasa. Puasa. Sudah coba puasa belum? Alhamdulillah Ustaz, di pondok sudah terbiasa Senin Kamis. Senin Kamis masih kurang puasa Daud.
biar bisa menyenangkan orang tua. Tapi kalau tidak memungkinkan, karena kondisi orang berbeda-beda. Kalau tidak bisa memungkinkan, jelaskan sama orang tua. Orang tua tidak boleh melarang, karena kalau seorang tidak menikah, dia terjerumus dalam maksiat, maka hukum nikahnya menjadi wajib. Orang tua tidak perlu melihat lagi pertimbangan orang tua. Karena kalau tidak nikah, dia akan terjerumus dalam kemaksiatan. Tapi kalau dia bisa menjamak keinginan orang tua, menunda sampai selesai kuliah, sambil dia menjaga pergaulan, menjaga penggunaan, membatasi diri menggunakan HP misalnya, kemudian dia banyak puasa, itu lebih baik tentunya, sehingga dia mendapat ridho orang tua. Tapi kalau ternyata seorang tidak mampu, ya dia tahu dirinya, dia akan khawatir terjerumus dalam maksiat, maka dia nikah meskipun orang tua melarang. Dia nikah karena menjaga agamanya, orang tua tidak berhak untuk melarang. Tinggal dia merayu orang tua, dia sampaikan dengan baik, minta pengertian orang tua. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakum. Ada bisa bertanya lagi Ustaz? Satu lagi boleh. Baik. Barangkali ada itu jamaah yang ingin bertanya langsung. Masih kita beri kesempatan satu lagi. Jika tidak, ini ada pertanyaan dari jamaah yang menulis, ya, semoga berfaedah. Dari Ibu Nabila. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Saya tinggal bersama abang saya. Alhamdulillah mereka sudah mengenal sunnah, tapi saya sering terdengar dalam keluarga abang saya selalu sering bertengkar dengan istrinya. Bahkan abang saya sering mengusir istrinya dari rumah. Apa yang harus dilakukan istrinya? Apakah menuruti perintah suaminya, yaitu diusir, dan apakah itu termasuk jatuh talak? Ustaz, mohon penjelasannya Ustaz. Kalau diusir, mungkin saya rasa seorang laki tidak mudah mengusir kecuali mungkin istrinya parah kesalahannya. Coba istrinya dinasihati, ya mungkin ngapain ya, sudah ngaji mestinya harusnya tidak demikian. Coba diobrolkan ya. Kecuali mungkin istrinya sudah baik, suaminya yang memang brengsek, ya lain cerita ya. Tapi kalau usir tersebut tidak jatuh talak, kecuali dia usir, dia bilang kembali ke rumah orang tuamu, dengan dia niatkan untuk jatuhkan talak, baru jatuh talak. Atau dia usir karena saya cerai kamu, pergi sana, itu baru jatuh talak. Tapi kalau hanya usir, suruh pulang ke rumah, asalnya tidak jatuh talak ya, kecuali dia niatkan untuk jatuh talak. Tapi kalau dia tidak niatkan, hanya berarti tidak jatuh talak. Tapi bagi saya penting adalah nasihati keduanya. Mungkin yang perlu didekati pertama istrinya. Kenapa sampai suaminya mengusir dia? Mungkin ada kata-kata yang berlebihan kepada suaminya, atau kurang menghargai suaminya, ya, tidak menghargai usaha suaminya misalnya. Dinasihati. Kehidupan rumah tangga pasti ada cekcok, butuh kesabaran menghadapi problematika rumah tangga. Kasihan anak-anak yang melihat kejadian tersebut ya. Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kitab yang baru, Kitabul Adzan, pada pertemuan pekan depan باذنillah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.